Hai teman-teman, video kali ini merupakan jawaban dari pertanyaan boleh atau bisa tidaknya pupuk NPK digunakan secara disemprotkan ke tanaman. Mari kita mulai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau ada pertanyaan bisa nggak pupuk NPK diberikan secara disemprot? Jawabannya ya bisa aja dan boleh aja. Tetapi kalau saya pribadi tidak menganjurkan. Tapi di sini adalah pendapat pribadi saya teman-teman ya, bukan berarti saya itu paling benar. Karena saya yakin di luar sana pasti ada juga orang yang menggunakan NPK secara disemprot. Karena kalau dilihat lagi, secara logika aja kalau kita pikir ya, wajar kalau ada orang yang mempertanyakan bisa nggak NPK diberikan secara disemprot. Karena isinya NPK ini apa sih teman-teman? Ya, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Begitu pula dengan pupuk daun. Ya, ini pupuk daun itu maksudnya yang diberikan secara disemprot ya, bukan khusus untuk daunnya gitu ya. Isinya juga sama yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, dan ada juga yang disertai dengan pupuk unsur hara mikro. Dan sama-sama pupuk kimia. Jadi secara logika kalau kita pikir aja berarti bisa aja ya diberikan secara disemprot. Akan tetapi kembali teman-teman, kalau pendapat pribadi saya adalah saya tidak menganjurkan. Dan ini ada beberapa alasan yang saya hendak share ke teman-teman, dan salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita lihat di kemasannya teman-teman, ini pupuk NPK 1616-nya Rusia. Dan kalau dilihat di bagian belakangnya tidak ada aturan pakai untuk secara disemprot, melainkan adanya hanya secara dikocor ataupun ditabur, ditanam lah ya. Dan itu di bawah tulisannya saprotan utama, bukan semprotan utama ya teman-teman. Saprotan utama itu ya namanya PT-nya si, ya inilah si petani inilah pokoknya ya, berhubungan dengan perusahaannya mereka. Lalu juga di pupuk grower ini Keluaran Mutiara juga nggak ada, hanya dikocor dan ditabur saja seperti Pak Tani ini. Begitu pula dengan pupuk NPK lainnya seperti si Ponska ini ya yang ada tangan saya. Tapi bukan berarti tidak ada pupuk yang bisa digunakan dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Seperti si Merauke Magnesium S ini bisa digunakan secara dicor ataupun disemprot. Dan di belakang kemasannya tertera jelas ada dosis-dosisnya ya teman-teman, tidak seperti pupuk NPK yang tadi, tidak ada keterangan kalau ini bisa disemprot gitu. Dan ini walaupun juga nggak ada keterangannya untuk ditabur, pupuk magnesium juga ada yang menggunakan secara ditabur, salah satunya saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bukan berarti nggak bisa NPK disemprot ataupun nggak boleh, tapi kalau saya tidak menganjurkan. Alasan kedua saya adalah dari bentuknya pupuk ini ya teman-teman, yang berupa granular. Dan karena bentuknya granular artinya pupuk ini keras sekali ya, padat ya. Cuma bukan berarti pupuk ini tidak gampang larut di air. Pupuk seperti ini gampang banget larut di air ya teman-teman, dan ini buktinya. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, gampang kan larutnya, dan ini saya tuang ke dalam gelas takaran lain dan lihat, tuh, ampasnya hampir tidak ada. Akan tetapi, kalau misalnya teman-teman kasusnya seperti saya, tanamannya nggak banyak-banyak amat, apalagi pupuk-pupuk ini tuh hematnya luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau nongkrong terlalu lama ataupun gini deh, misalnya kalau kita beli biskuit ya, biskuitnya nggak habis gitu kan, itu kan ada rontok-rontoknya. Nah itu begitu pula dengan pupuk ini. Walaupun sudah dilarutkan di air, kita aduk lama-lama, tetap ada tersisa ampasnya. Ya mungkin dari rontokannya itu ya, tuh, udah tuh kan, tuh banyak banget tuh. Nah tuh, nah ini bisa jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Ya kalau kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan nih teman-teman, itu akan menyumbat nozzle-nya itu, ataupun yang di dalamnya itu loh, itu yang untuk nyedot ke airnya itu ya. Ya memang bisa dibersihin sih, cuma kadang-kadang udah dibersihin pun yang terjadi malah rusak spraynya, akhirnya malah nambah biaya. Nah itu kan malah bikin repot diri kita sendiri kan ya.
Lain halnya kalau kita bandingkan dengan pupuk daun, dan yang saya gunakan ini kebetulan adalah Gandasil B. Dan bukan berarti Gandasil B doang ya yang gampang larut di air ataupun bentuknya serbuk ya. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ada beberapa pupuk daun dan semuanya itu begini bentuknya, serbuk-serbuk. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, ini sangat gampang banget larut di air ya, tidak perlu sampai pegel-pegel tangannya, kecuali kalau teman-teman mau olahraga ya bolehlah ya, biar tambah halus. Dan kalau kita pindahkan ke wadah seperti pupuk NPK tadi, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa nyaris tak tersisa, ya hampir nggak ada ampasnya ya nggak ada ampasnya malah ya. Alasan ketiga adalah sebagai berikut. Karena saya juga penasaran ya, daripada menduga-duga kepikiran, akhirnya saya coba juga. Di sini saya campurkan 20 gram dari grower, pupuk NPK grower ke dalam 2 liter air dan saya semprotkan kepada tanaman sawi ini yang sudah bersedia menjadi sukarelawan demi percobaan dan menjawab ke pertanyaan saya juga. Dan ini adalah hasil dari penyemprotan dengan grower 3 hari kemudian. Nah, teman-teman silakan bisa menilai sendiri. Jadi ya bisa, kalau boleh ya boleh, tapi saya nggak menganjurkan karena hasilnya ya ternyata seperti ini. Dari semua alasan yang telah saya berikan di sini, dan kembali ini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman saya. Kalau ada yang nanyain ke saya, bisa nggak NPK diberikan secara disemprot? Ya saya tidak menganjurkan. Karena saya lebih baik menggunakan pupuk daun yang telah dibuat khusus oleh vendor-vendor pembuat pupuk. Dan ini harganya juga nggak mahal-mahal amat ya. Untuk Vitoflex aja yang paling kecil itu harganya cuma 3.000 dan itu bisa dipakai berkali-kali ya. Dan juga yang pupuk daun ini rata-rata harganya antara 15.000 sampai 45.000. Dan dosis pemakaiannya juga cuma sedikit ya teman-teman, antara 2 sampai 4 gram per liter tergantung dari besarnya tanaman. Jadi ini bisa baru habis berbulan-bulan ya, seperti yang di sini aja ini udah berapa bulan dari sini. Tapi kembali teman-teman, bahwa bukannya berarti nggak boleh ataupun nggak bisa, tapi saya nggak menganjurkan karena memang seperti hasil percobaannya ini tadi ya, bisa jadi karena dosisnya kurang tepat. Oleh karena itu, bila ada teman-teman yang telah menonton ini dan punya pengalaman menggunakan NPK secara disemprot, bisa di-share di kolom komentar juga dengan dosisnya berapa. Sehingga bila ada teman-teman lain yang berminat untuk menggunakan NPK secara disemprot, ya termasuk saya, bisa mendapatkan info dan cara yang tepat dan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel ini, bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini dan juga menyalakan loncengnya. Dengan begitu teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari YouTube bila kami membuat video-video baru lainnya. Jangan lupa juga like channel ini bila dianggap bermanfaat videonya, dan juga share-nya ke sosial media lainnya. Dengan begitu teman-teman juga bisa membantu teman-teman lainnya yang sedang mencari informasi serupa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.